Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah Rosita Sihombing, wanita dari suku Batak, Indonesia yang menikah dengan pria yang berasal dari Perancis. Bagaimanakah kisah wanita yang berasal dari Indonesia ini bisa menikah dengan pria dari Perancis? Mari ikuti wawancara selengkapnya. Oke, pertanyaan pertama untuk Mbak Rosita Sihombing dan juga Mas Patrick. Bisa ceritakan nggak bagaimana awal mulanya kalian bisa bertemu gitu kan ya, sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menikah? Kapan ya Patrick kita pertama kali ketemu? Saya dulu sempat kerja 2 tahun di Lampung. Terus saya diminta bantuan untuk mengajar bahasa Prancis di Universitas Lampung. Nah, disitulah aktif-aktif di kalangan orang yang belajar bahasa Prancis. Nah, ternyata di situ ada perempuan mungil, Ada saya. orang Batak gitu. Ya, jadi saya salah satu yang awal-awal penggiat bahasa Perancis di Universitas Lampung. Jadi kan di situ kan kita belajar bahasa Perancis ya. Teman-teman belajar bahasa Perancis, kemudian kalau ada ekspatriat gitu, nah kita tarik untuk misalnya untuk kita latihan bahasa Perancis, untuk ngajar bahasa Perancis. Nah, terus juga jalan-jalan gitu. Saya kan suka jalan-jalan, teman-teman semua. Jadi disitulah ketemunya, ya kan? Ya, seperti itulah dulu. Iya. Sebenarnya mengajar sedikit lah, itu bukan memang kegiatan Ngajarnya utama gitu. di mana, di Universitas Lampung ya? Dulu masih baru D2. D2. Jadi sebelum di situ kan ada Balai Bahasa Unila, di situ ada les bahasa Perancis. Beberapa tahun kemudian, nah didirikan itu Diploma 2 dan Patrick diperbantukan untuk ngajar di sana. Setahun ya, Pat ya? Iya setahun. Iya, Saya setahun. di Lampung 2 tahun, tapi mengajar di situ cuma Setahun. setahun. Jadi disitulah kita ketemu dan tada. Oke, bagaimana respon keluarga besar dari Mbak Rosita Sihombing maupun keluarga besar dari Mas Patrick tentang pernikahan kalian, pernikahan beda negara yang mungkin dalam sejarah hidup di keluarga kalian itu yang baru pertama kali? Kalau soal respon keluarga besar, di keluargaku memang sempat kaget. Eh, Namanya kan beda budaya, tapi ibuku memang datang kan, bapak saya kan waktu itu sudah almarhum. Ibu saya datang ke Indonesia untuk pernikahan. Terus ya memang namanya ya perlu belajar lah itu bersama-sama kan, ada perbedaan budaya, cuman kan sesama orang yang berusaha untuk jadi baik ya insya Allah ada jalan Kagetnya gitu. seperti apa ibu kamu? Ya dengan perbedaan-perbedaan ya, ya yang jelas yang utama ya yang soal agama Agama kan. ya. Dan kalau misalnya keluarga saya nggak terlalu ada kaget sih, karena kan alhamdulillah sih, masalah tabarakallah, bapak saya cukup demokratis ya, nggak ngelarang ini itu. Jadi ya lancar-lancar aja, nggak ada. Ya mungkin ketakutan sedikit, ya nggak tahu ya, mereka nggak bilang sih. Cuman kan mereka ya percayalah sama anaknya gitu loh gitu. Jadi nggak terlalu ada kendala gitu. Apa makanan favorit atau yang paling disukai sama Mas Patrick gitu kan ya, sebagai seorang Prancis gitu kan? Makanan-makanan Indonesia yang jadi favorit Mas Patrick itu apa ya? Kalau kamu suka makan apa tuh di Indonesia, Patrick? Ya macam-macam lah. Saya suka rendang, suka banget, suka aneka soto-soto, suka soto ayam, soto Betawi. Iya, kalau Patrick suka yang berbau kayak tradisional gitu. Jarwo, kalau anak kita juga suka yang berbau tradisional juga ya, kayak ada gado-gado, pecel, nasi uduk, aduh. Sate kambing. Kalau saya tuh kalau di Perancis suka tuh ya, yang ngangenin itu, kalau bahasa Perancis itu ini coquille Saint-Jacques. Itu seafood ya. Jadi kerang seafood ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? King scallop ya. Ya, Jadi kerang pokoknya dalamnya enak banget deh. Pokoknya yang berbau seafood itu saya suka gitu. Tapi di sini mahal teman-teman. Jadi dan itu saya favorit banget dengan koki sanjak atau king scallop ya. Itu enak banget gitu. Ya kalau di Lampung tuh saya beli di apa TPI ya, tapi kayaknya rasanya beda deh. Ya. beda ya.
Iya itu kadang-kadang enak di Indonesia, kadang-kadang enak di Prancis lah. Iya, pokoknya Kayak ya. kepiting lah, kepiting apa, pokoknya Indonesia mah jangan makan kepiting di Prancis mah enakan di Indonesia gitu. Kenapa? Ya itu dagingnya lebih halus lah di Lampung, Iya, di TPI. pokoknya Indonesia ngangenin deh ya. Pokoknya doain ya teman-teman kita bisa pulang lagi dan Amin. apa pandemi ini juga apa segera berakhir ya. Biar nanti insya Allah kita pulang musim panas atau sebelumnya gitu. Dan kita bisa ngopi di kedai kopi kami ini di Coger Seilan ya Jarwo. Jangan lupa teman-teman bisa ngopi di Coger Seilan yang ada di Sultan Agung nomor 43. Keren deh, ada les bahasa Perancis juga lo gratis. Syaratnya kamu bisa cek di Instagram Seilan ya. Gitu dulu ya. Ya udah. Ada kendala bahasa nggak sih waktu itu pada saat kalian pertama kali bertemu gitu kan ya? Karena kan Kak Rosita dari Indonesia gitu kan ya, sedangkan Mas Patrick dari Prancis gitu. Kendala bahasa sama Patrick dulu karena memang saya dulu awal-awalnya belajar bahasa Perancis di Bala Bahasa Unila, otomatis saya ada sedikit bahasa Perancis dong di kepala saya. Dan saat itu kamu bisa bahasa Indonesia tapi sedikit ya? Ya sedikit. Heeh. Saya memang baru datang ke Indonesia langsung belajar bahasa Indonesia sih, agak rajin kan setiap hari beberapa jam gitu. Iya, jadi kan 3 bulan setelah Patrick datang ke Lampung itu kita ketemu kan, dan di situ saya udah bisa lah sedikit-sedikit bahasa Perancis dan Patrick juga sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia ya. Udah gitu ya kita komunikasinya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Perancis juga dong. Ya Iya kan? campur-campur Iya. lah. Bahasa apa yang Kak Rosita Siombing dan juga Mas Patrick sampaikan ataupun gunakan pada saat berkomunikasi dengan sesama pasangan ataupun dengan sesama anak? Nah, soal bahasa yang dipakai di rumah, dua bahasa. Sekarang malah campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Prancis. Cuman dulu cukup tertib. Saya pakai bahasa Prancis aja waktu Idan baru lahir. Terus kita pakai bahasa Indonesia aja. Itu memang kesepakatan strategi Jadi, kita seperti itu. Konsisten ya dari bayi bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia terus sama Ilhan sampai sekarang pun bahasa Indonesia gitu. Dan memang sekarang saya bahasa Indonesia, bahasa Prancis. Cuman kan dulu kita sempat konsultasi gitu. Nah, orang-orang bilang pokoknya supaya anak kita nggak bingung, ibunya diidentifikasikan dengan bahasa Indonesia, misalnya saya dengan bahasa Prancis kan. Karena memang dari awal kami mau dia bisa dua bahasa supaya dia bisa bergaul di sini, bergaul di Indonesia juga, supaya dia nggak bingung kalau pas ketemu saudara-saudara gitu kan. Ya, makanya itu memang dari awal seperti itu. Memang ada yang sempat khawatir, ada yang takut gitu. Aduh, anak saya harus bisa bahasa Prancis atau bahasa Inggris atau bahasa Belanda kan. Dan mungkin nggak terlalu diajarin bahasa Indonesia, cuman bagi kami penting gitu. Jadi harus konsisten, kuncinya itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya kita yang orang Indonesia bicara sama anak kita dari awal konsisten pakai bahasa Indonesia, nggak usah dicampur-campur gitu. Pas dia kecil, pas dia kecil. Kalau misalnya dia udah seperti ini udah gede, udah bisa bahasa Indonesia kan, bahasa ibunya bahasa Indonesia, ya kita campur-campur bahkan ya. Kalau misalnya lagi traveling kita campur gitu karena udah kebentuk gitu ya, udah bisa bahasa Indonesia gitu. Dan kayaknya memang ada penelitian bahwa kalau anak yang bisa lebih dari satu bahasa dia mudah mencerna ilmu atau bahasa lainnya ya Patrick ya. Iya, seperti ya memang sih kalau Iya. Ilan dia bahasa Inggrisnya lumayan. Masya Dia Allah mulai tabarakallah ya bisa bahasa Masya Allah. Dia mulai Inggris. berasa ya memang bahasa Arabnya belum lancar, cuman kan mau dilancarin. Dan saya ingat waktu itu dia pernah di sekolahnya bahasa Cina juga, Masya Allah tabarakallah dia nomor 1 gitu nilainya gitu. Tapi nggak diterusin karena udah pindah ke Indonesia ya waktu itu sempat ya. Kemudian nanti insya Allah bahasa Arab mau dimulai lagi ya itu bahasa Arab biar bisa lah gitu dari kita ada yang bisa bahasa Arab ya. Insya Allah. Gitu. Jadi itu tadi teman-teman buat di antara kalian misalnya yang ada mixed couple, ayolah ajari anak kita bahasa Indonesia konsisten. Jadi nggak usah dicampur dan insya Allah dia akan suatu ketika dia akan bisa keluar semua vocabulary bahasa Indonesianya itu. Jangan khawatir gitu. Ya. Bagaimana cara kalian mengenalkan budaya gitu ya, baik budaya Indonesia maupun budaya Prancis kepada Ilhan? Ya cara kita mengenalkannya
sebenarnya ada yang link juga kan, karena kalau anak kita juga bisa bahasa Indonesia, berarti kan dia juga bisa ketemu bahasa budaya Indonesia. Jadi connect gitu ya. Jadi cara kita mengenalkan budayanya ke anak kita, ke Ilhan, kita si Ilhan tuh dari mulai dalam perut ya, mulai 4 bulan sampai segede ini 16 tahun kita selalu mudik setiap tahun. Masya Allah, alhamdulillah ya. Wa syukurillah kita selalu mudik. Jadi di situ dia praktekin lah bahasa Indonesia yang dia dapat dari ibunya. Dia bergaul dengan sepupunya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Jadi ya disitulah dia mengenal bahasa Indonesia gitu. Dan juga kita juga rajin traveling dari misalnya kalau saya khusus kan dari dari Sumatera sampai ke Papua gitu. Jadi biar anak kita tahu begitu, oh begini di Papua, oh begini di Jawa, di Sumatera seperti ini gitu. Jadi di situ juga kita mengenalkan ya bahwa kaya banget gitu. Apalagi saya kan orang Batak dan sedikit-sedikit saya juga mengenalkan, misalnya kalau misalnya keluarga ada yang menikah, ada adat Batak, saya paksa dia untuk ikut datang gitu, untuk ngelihat misalnya begini loh budaya ibunya, begini loh gitu. Walaupun misalnya acara non muslim gitu kan acara adat biasanya kan ada makanan yang halal ya gitu, tapi kita jelasin ke dia Hati-hati memang sih, begini. banyak dari kecil sih, menurut saya dari kecil dijelasin, ditunjukin, apalagi pas kecil kan anak-anak biasanya mau aja dibawa kemana kan, penasaran gitu. Pas udah ABG kan mungkin malas-malas mau di rumah, makanya itu mending pas dia masih kecil ya diajak lah, disuruh melihat apa gitu kan, biar dia tahu lah budayanya. Iya. Budaya Indonesia luas, Indonesia memang negara yang besar banget, macam-macam Dan perbedaan. satu lagi, karena kan teknologi sudah canggih, di YouTube pun dari kecil juga dia film-film kartun misalnya yang di Perancis, kita juga ngasih banyak juga ya film-film kartun yang di Indonesia gitu. Jadi banyaklah yang kartun-kartun di Indonesia yang kita kasih. Jadi untuk mengerti juga loh misalnya bahasa Indonesianya, atau di film kan ada budaya juga ya Patrick ya. Ya memang sih ada hubungan dengan agama misalnya, karena kan untuk mengajar agama Islam pakai kartun-kartun untuk anak-anak yang pakai bahasa Indonesia kan, juga dalam versi bahasa Prancis kan belum tentu ada Iya, kan. ini kayak learning by doing dengan mudik itu dari dia bayi sampai sebesar ini gitu. Jadi ya itu tadi nggak hanya ini ibu budi budaya ini gitu, enggak. Jadi langsung ngelihat oh begini gitu. Jadi masya Allah gitu.